Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, la hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa ilmu atau ilmu ma'rifat, ada ciri-ciri dan cara untuk mencapainya. Bahasa bersuara difabel pada malam kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, hidayah dan inayahnya sebagai umat Islam. Sebagai umat ajaran adalah semoga selalu di bawah lindungan atau mengikuti ajaran Tuhan, ajaran yang kalian anut, bahasa saya beranut. Salawat berserta salam tak lupa kita hadirkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, kita selalu umatnya. Semoga mendapatkan hidayah dan inayahnya di akhir zaman nanti. Bahasa Swaibah, Swadifabah, dimanapun Anda berada. Ma'rifat adalah hati, ciri dan cara untuk mencapainya. Secara umum, ma'rifat adalah perjalanan rohani seseorang dalam mengenal Tuhan lebih mendalam menggunakan hati. Dalam Islam, ma'rifat Allah merupakan sesuatu yang sentral. Pasalnya buah hasil dari ma'rifat Allah yaitu kecerdasan rohaniah. Lebih lanjut, pahami apa arti yang dimaksud dengan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa saya berasal ciri-ciri orang ma'rifat hingga cara untuk menggapai ma'rifat Allah sebagai berikut. Arti ma'rifat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, secara etimologi, ma'rifat adalah merupakan pengetahuan yang berkaitan tentang tingkat penyerahan diri kepada Tuhan hingga ke tingkat yang paling kuat. Dikutip dari buku agama dan yang beretis Syekh Yusuf Al-Marawi oleh Mustafa yang dimaksud ma'rifat level paling tinggi adalah dalam pengetahuan batin. Bahasa saya berasal dari
tidak hanya sekedar spiritual sesaat, tidak hanya sekedar spiritual sesaat, ma'rifat juga merujuk pada sesuatu yang tentang kesalahan dengan Tuhan serta kebenaran. Dalam Islam, ma'rifat bisa disebut sebagai ilmu dalam mengenal Allah lebih jauh dengan sepenuh hati. Ahli ma'rifat adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menyaksikan sifat, zat, dan perbuatan. Apakah setiap orang bisa mencapai ma'rifat? Ma'rifat hanya bisa dicapai oleh hanya sedikit orang bahasa cerebral fabel. Dalam hal ini ma'rifat termasuk tingkatan para nabi, rasul, Allah, Allah, serta para bijak. Macam-macam ma'rifat. Ma'rifat itu ada berapa? Ma'rifat Allah ada dua macam, yakni ma'rifat bersifat umum dan ma'rifat bersifat khusus. Ma'rifat umum adalah ma'rifat sesuatu yang wajib dimiliki mukallaf, yaitu dengan mengakui keberadaan Allah dari segala sesuatu yang tak sesuai dengannya, dan mengakui segala sifat yang telah ditetapkannya. Ma'rifat khusus ialah kondisi menyadari bahwa tidak ada yang bisa mengetahui hakikat Allah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Dalam hal ini, puncak pengetahuan seseorang akan sampai pada suatu kesadaran saat kalau akan sangat mustahil untuk mencapai ma'rifat yang hakiki. Dalam ebook Rahasia Hidup Ma'rifat selalu bersama Allah Kiai Haji Muhammad Shalihin disebutkan bahwa berikut ciri orang berilmu ma'rifat. Punya akhlak yang baik, mampu merasakan pemiling yang dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap manusia, malaikat al-hafal, dan menjadi orang yang bersikap baik lahir maupun batinnya, mengalami perubahan yang dahsyat di dalam hidupnya, menjadi hamba yang senantiasa optimis, aktif, dan progresif. Cara mencapai ma'rifat bahasa cerebral dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sejatinya adalah membimbing manusia untuk mengenalnya dengan
berbagai metode atau cara berkerja beberapa untuk mencapai ma'rifat. Satu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebebasan suatu fabel untuk mencapai ma'rifat. Kita perlu memohon kepada Allah agar berkenan menjadikan kita untuk mengenalnya, untuk mengenalnya lebih dalam dan sebenar-benarnya. Sebagaimana dalam perjalanan Nabi Ibrahim yang menemukan ma'rifat tinggi kepadanya, buah hamba yang bisa mencapai ma'rifat tinggi yaitu pelaksanaannya syariat dalam bentuk tarikat hidup yang menjadikannya disebut sebagai kekasih Allah atas kebebasan difabel. Gemar dan gigih untuk mencari ilmu dan upaya untuk mengenal Allah lebih. Kita perlu gemar mencari ilmu dan membutuhkan ilmu dan untuk diamalkan. Mulaikan untuk mencari tahu dan mempelajari sesuatu yang sedang dibenci oleh Allah, apa yang dicintainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganjurkan hambanya untuk menanyakan dan belajar sesuatu dari ahlinya. Oleh sebab itu, mencari ilmu, membaca, mendengar adalah yang menjadi proses dalam mencapai ma'rifat. Jangan sombong dan jangan berbohong. Bentuk dari kesombongan di sini yaitu ketika meremehkan orang lain dan menolak akan kebenaran. Berhati-hatilah apabila kita sudah merasa paling benar. Lebih baik hingga akhirnya enggan untuk mendengar nasihat. Janganlah bohong atau atas kebenaran. Bahasanya banyak manusia yang sering berbohong sudah melakukan sesuatu kebenaran hanya untuk menutupi rasa malu. Kedua, sifat serta sikap tersebut merupakan awal dari kesengsaraan batin, di mana orang di dalamnya akan gagal dalam menempuh jalan menuju ma'rifat Allah. Berikutnya bahasa serba susah difabel. Metode dalam mendapatkan ma'rifat yaitu dengan mengamalkan setiap ilmu yang sudah diperoleh. Jika kita mengetahui ilmu yang benar, maka hal tersebut perlu segera diamalkan. Untuk diamalkan, jadikan Al-Quran sebagai bacaan dalam keseharian kita. Bahasa cerebral suatu fabel dan pelah ketika kita membacanya
tidak seorang akan membacanya. Jadikan Al-Quran sebagai bacaan dalam keseharian dan sekolah. Ketika kita membacanya, kita seorang akab dan berjarak dengan Allah. Para subscriber Suhadi Fabel, semoga itu yang tadi penjelasan seputar ma'rifat dan bagaimana kita seseorang yang telah mencapai tingkatan ma'rifat. Kalau belum ya tidak usah, nggak ingin ya lebih baik tidak usah, tapi kalau ingin coba sedikit. Semoga dengan memahami artinya ma'rifat bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya katakan yang salah tolong dimaafkan dan yang benar itu adalah milik Allah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demikianlah kolom dari saya dalam ma'rifat. Semoga apa yang ada amalan yang baik segera dilaksanakan atau dilakukan, dan apa yang ada amalan yang kurang baik semoga jangan dilakukan atau ditiru. Gak salah, saya tidak tahu. Marilah kita segera beristighfar dan mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Wa asliina insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.